Yes, halo Sobat Kebun, kembali lagi bersama Geraldo Cynthia tentunya di podcast Bun ya, di mana kali ini akan ada pembahasan yang tidak kalah menarik dari pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang salah satu produk yang inovasinya nih keren banget. Bisa dilihat produknya ada di sebelah sini, yaitu La Moringa. Jadi ini merupakan pelopor olahan dan inovasi produk berbasis kelor dan juga sorghum. Wah, itu seperti apa ya inovasi dari produknya. Makanya kita langsung saja ngobrol sama yang punya produknya langsung ya. Ini ada Dr. Andre Hartanto, spesialis obgyn, tapi karena lagi nggak di ruang praktek, kita panggilnya Pak Andre aja gitu ya. Oke. Halo Pak Andre, apa kabar? Halo Gera, salam. Boleh disapa-sapa dong Sobat Bun. Halo Sobat Bun ya, Iya, sobat perkebunan. Nah. Wah, thank you banget ya. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman Kementerian Pertanian dan juga Dirjen Bun. Semuanya keren banget. Keren banget ya. Bunex keren. Bunex keren. Oke, mantap. Nah, oke. Mungkin Pak Andre boleh diceritain dulu ya. Ini komoditas apa yang diolah atau hasil produknya dan kapan sih mulai tertarik terjun di bidang ini nih Pak? Bidang ini ya. Jadi memang saya ini tadi sudah disebutkan ya, saya profesi dokter. Nah, sebenarnya panggilan saya ketika saya berpraktek di Kupang di NTT, itu angka stunting di NTT tertinggi di Indonesia. Dan sebagai seorang praktisi medis dan di dalam bidang kedokteran kandungan, tentu saya melihat apa yang bisa saya lakukan to change this condition gitu loh. Nah, akhirnya saya melihat bahwa saya harus melakukan inovasi. Dan ternyata di NTT Gerald itu kelor atau moringa itu sangat melimpah, nggak usah diapa-apain, itu tumbuh-tumbuh sendiri. Tetapi mereka masyarakat jarang makan, bahkan di Indonesia pada umumnya juga jarang makan karena makan kelor itu kayaknya kayak miskin banget gitu loh, ya kan? Kayaknya kok susah banget gitu loh. Nah, oleh karena itu tahun 2019 kami memulai dari garasi rumah kami itu adalah produk-produk oleh-oleh. Awalnya oleh-oleh khas NTT dari daun kelor, baik lapis, kemudian yang lainnya. Ketika pandemi COVID datang, nah itu kami harus struggling. Justru kami itu lahir pada saat COVID, sehingga terjadilah diversifikasi produk-produk sampai hari ini. Ada teh kelor, kemudian biskuit kelor dan lain-lain. Oke, ya ini benar banget ya Pak Andre. Jadi sebelum saya, khususnya saya ya, sebelum mengetahui lebih luas lagi terkait manfaat dari kelor, di rumah saya itu ada pohon kelor Pak Andre. Jadi tapi selama ini kayak ya udah tumbuh nanti ditebang, tumbuh tebang gitu, karena nggak tahu ini bisa dimanfaatin untuk apa. Tapi setelah kan sempat ngetren juga ya, moringa ini sempat ngetren gitu ya produk-produknya. Nah kita baru tahu oh ternyata manfaatnya banyak banget. Maka dari situ baru tuh kita mulai konsumsi gitu ya untuk moringanya. Kan orang selama ini kan cuma tahu dunia nggak selebar daun kelor. Kelor bener. Ya kan? Atau daun kelor itu biasanya buat ngusir setan, ya kan? Sebenarnya itu aja sebenarnya. Nah, saya mau mengubah paradigma itu di Indonesia bahwa kita punya emas hijau ini, yaitu adalah kelor itu atau moringa. Nah, atau moringa itu ya. Oke, nah ini produknya udah terjual kemana aja sih, Pak Andre? Kita saat ini sudah masuk ke retail ya, di food hall. Bulan depan kita sudah masuk di food hall, Grand Lucky, Hoki, kemudian di Rambla, Happy Harvest, dan juga di Shopee, Tokopedia ya, dan juga Shopee. Dan bahkan produk kita sudah ekspor sampai di Uni Emirat Arab. Jadi udah semakin mudah ditemukan ya untuk produk-produknya ya. Oke, ekspansinya udah semakin luas juga. Iya, betul. Oke. Semoga sampai ke seluruh dunia gitu ya Pak ya. Amin. Karena manfaatnya ini sangat luar biasa ya Pak ya. Bahkan dia kan salah satu juga waktu saya pendidikan kedokteran, penelitian saya itu tentang tikus, kita bikin kondisi kanker. Nah, kemudian tikus itu kita kasih makan daun kelor di peletnya mereka. Ternyata kelompok tikus yang makan daun kelor itu sel kankernya nggak berkembang, alias dia mengalami apoptosis atau kematian sendiri. Dan ini luar biasa. Ketika kami balik ke NTT dan kami pikir apa yang harus kami lakukan untuk menambah nilai ekonomi nih daripada kelor ini sendiri. Ini relate juga ya Pak. Jadi kayak ibu saya kan cancer survivor juga ya. Nah, beliau itu juga rutin mengkonsumsi daun kelor karena tahu manfaatnya itu tadi. Nah, jadi dulu sebelum mengkonsumsi daun kelor, beliau kanker apa ya? ini CLL. Limfositik leukemia. Nah, sebelumnya itu setiap habis kemo tuh
imunitas tubuhnya sangat-sangat drop. luar biasa drop sekali. Tapi ketika dibarengi dengan konsumsi ini, efek samping dari kemoterapi itu tadi bisa diminimalisir gitu Pak. Betul. Oke. Jadi memang terapi suportif atau adjunktif daripada istilah kedokterannya adjunktif ya daripada kemoterapi cancer survivor. Salah satunya adalah kayak moringa, kemudian ginseng, ya kemudian yang lain-lain yang memang bersifat echinacea, ya kemudian itu superfood itu penting banget. Ya, ini golongan superfood itu yang penting sekali untuk dikonsumsi, manfaatnya untuk tubuh tuh sangat-sangat banyak sekali ya. Kalau misalnya boleh tahu nih Pak Andre, kira-kira yang memilih Pak Andre untuk mengembangkan si daun kelor ini tuh dibandingkan dengan bahan-bahan lain tuh apa sih Pak yang lebih spesifik ya? Betul. Nah, kemarin kami baru pulang dari Jepang ya. Dan di Jepang itu Gerald, saya diminta untuk presentasi about potential of moringa. Dan kita tahu matcha kan, nah itu semua dari Jepang. Ternyata setelah saya cari di jurnal kedokteran bahwa moringa versus matcha itu manfaat kita kesehatannya 10 kali higher times. Jadi 10 times higher than matcha. Jadi 10 kali lebih tinggi. Bayangkan, mulai dari vitamin A, protein, kalsium dan lain-lain semua. Nah, ini menjadi luar biasa. Mereka juga amazed gitu loh. Matcha yang mereka selama ini agung-agungkan, ternyata ada yang ngalahin nih. Cuman kita kalahnya di Indonesia adalah creativity, inovasi, dan juga exposure marketingnya. Nah, mereka begitu menjiwai matcha ini. Nah, saya melihat bahwa ini menjadi semangat buat saya bahwa we proud to be Indonesian. Ya, oleh karena itu saya dengan visi La Moringa ini saya berharap bahwa dan didukung oleh kementerian dan juga pemerintah Indonesia bisa mengenalkan bahwa ini loh kita punya emas hijau. Gitu. Apalagi pohon kelor ini pertumbuhannya tuh bisa dibilang sangat cepat di dan mana-mana. Di mana-mana Bukan bisa. hanya di NTT, tetapi di seluruh Indonesia. Itu sangat bisa tumbuh. Di halaman rumah saya pun Pak, ya jadi cuma yang tadinya cuma satu batang ya, terus kita tebang, itu tumbuh-tumbuh lagi. Muncul tunas-tunas yang baru, lebih lebat lagi betul, gitu ya. Seperti itu. Jadi sumbernya sebetulnya sangat mudah didapatkan gitu sangat ya. Banyak. Supply demand-nya sangat banyak. Sangat banyak sekali. Oke, nah kalau misalnya boleh tahu juga Pak, kira-kira yang kan ini produk dari daun kelor sudah lumayan masif gitu ya. Betul. Banyak brand-brand lain juga yang memproduksi. Kira-kira yang membedakan dari produk La Moringa ini dengan produk yang lain itu seperti apa Pak? Nah, salah satunya yang ini ya, kalau bisa lihat, ini adalah moringa dan juga sorghum. Jadi kita menggabungkan tepung kelor dan juga tepung sorghum. Sorghum itu adalah tepung di mana dia gluten free. Nah, ini biskuitnya yang kayak gini. Nah, ini gluten free. Jadi kita makan biasanya biskuit luar negeri kan yang gluten free itu. Nah, ini kita nggak kalah. Baik dari segi healthy-nya, tasty-nya, kita nggak kalah dengan bangsa lain. Jadi saya rasa dan packaging-nya pun juga kita premium ya, dan juga sudah dapat halal sertifikat dan juga BPOM. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya bahwa Indonesia bisa kok di mata dunia. Benar ya, apalagi sorghum itu juga salah satu bahan pangan yang sangat-sangat nutrisinya tinggi sekali ya. Untuk ke depan, masa depan. Jadi untuk ketahanan, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan dan juga hilirisasi produk, ini salah satu wujud nyata. Salah satu wujud nyata ya, pasti berkelanjutan juga gitu ya Pak Andre ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, kira-kira respon masyarakat seperti apa, terutama generasi-generasi muda ya, apalagi orang-orang yang masih awam gitu terkait produk-produk dari daun kelor itu sendiri. Respon dari mereka tuh gimana sih Pak? Mereka awalnya pikirnya takut-takut nih makan ya, tapi begitu makan kan kita punya resto di Kupang, Labuan Bajo dan juga di Jakarta. Mampir Gerald ya, di Kemang. Di Kemang, catat ya, di Kemang. Di Jalan pokoknya pinggir jalan di Kemang, ketik aja di Google itu La Moringa Kemang. Nah, itu makanannya semuanya dari daun kelor. Dan juga bahkan even gelatonya dari daun kelor dan sorghum. Itu first Indonesia. Nah, makanya di belakang saya ini ada resto kelor nomor 1 di dunia. Kita bisa klaim itu ya, karena memang belum pernah ada resto yang memang betul-betul punya konsep seperti ini. Nah, itu that's why kami ingin memperkenalkan. Sebenarnya kami jujurnya adalah exposure-nya yang masih rendah. Nah, oleh karena itu kami harus betul-betul exposure kepada masyarakat, mengedukasi lewat sosialisasi dan lain-lain. Dan targetnya juga ke anak-anak muda gitu ya Pak ya? Betul, anak generasi milenial. Generasi milenial, ya. Bahkan kalau misalnya kita kadang-kadang kan kalau English breakfast ya, kadang orang minum teh, TWG, kayaknya kok bangga banget begitu ya, kelas sosialnya naik tinggi gitu lah. Nah, ini bahkan tehnya ini kita sudah ekspor sampai di Uni Emirat Arab dan ini premium banget kira. Dan dia punya kandungan polifenolnya 154 mg. Wow. So sebenarnya kita
sekali lagi saya tekankan kita nggak kalah dengan Nggak kalah ya? Iya. Oke, dan apalagi nih kita mesti mengubah image yang Betul. itu tadi ya Pak ya, karena kan dulu kalau Musik daun kelor, setan. iya magis gitu ya, mistis. Benar-benar. Terus kayak makanan orang tua, orang Bener, jadul gitu ya. bener. Makanya kenapa itu kita mulai ke generasi yang lebih muda lah, Milenial. supaya kampanye juga bisa kena ke Bener. seluruh lapisan masyarakat Bener, gitu ya. bener, betul. Oke, nah mungkin dari Pak Andre sendiri ini kira-kira harapan kedepannya itu seperti apa Pak? Saya berharap bahwa pemerintah, ya kemudian pelaku usaha dan juga masyarakat dan juga petani ini salah satu tiang pilar ya, betul. bagaimana kita bisa melakukan ekonomi kolaboratif di sini. Nah, kalau kita Indonesia mau bisa bersaing di luar negeri dengan bangsa lain, nah kita harus punya produk-produk yang bisa memang betul-betul mendorong, dan masyarakat kita pun masyarakat merupakan pasar yang besar ya di Indonesia ini. Nah, ini harus digencarin di hidup Yap, sehat. betul. Karena kan selama ini kita makannya tepung terigu, ya, glutennya high gluten. Nah, dengan indeks glikemik yang tinggi, itu resiko dan rentan untuk penyakit diabetes dan kardiovaskular. Nah, benar. Apalagi zaman sekarang pun untuk healthy lifestyle nih udah mulai gencar gitu ya Pak ya. After pandemic COVID, healthy lifestyle Benar. banget. Jadi harusnya sih lebih mudah ya Pak ya, Betul. untuk menjangkau, Benar. mencakup masyarakat-masyarakat untuk bisa menerapkan pola hidup sehat dengan makanan-makanan atau produk-produk yang bermanfaat untuk Betul. tubuhnya gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya juga nih kan Pak Andre ini termasuk ini ya, role model untuk pengusaha muda gitu ya Pak ya, anak muda yang sangat-sangat memiliki dedikasi untuk membuat produk dari perkebunan Ya, gitu ya Pak. betul. Nah, mungkin boleh ajak juga nih Pak generasi muda untuk geluti Yes. atau agar tertarik mengembangkan produk dari perkebunan itu tadi Pak. Ya, jadi kalau kita bicara perkebunan, ya produk alam Indonesia itu nggak habis-habisnya Gerald, karena sangat-sangat kaya. Jadi saya dengan ini pun juga memberikan pesan implisit kepada generasi kita saat ini dan entrepreneur dimanapun, kita bisa untuk bersaing dengan bangsa lain. Pikirkan apa yang ada resource yang ada di sekitar Anda. Misalkan contohnya pisang, cengkeh, pala, ya kemudian sawit, kelapa dan lain-lain yang nggak perlu saya sebutkan satu karena terlalu banyak. Nah, dari situ apa yang bisa kita explore di situ? Nah, jadikan itu produk yang menarik dan bisa sustainable dan continuous untuk bisa kita orientasinya adalah ekspor. Oke. Nah, itu saya sangat mendorong. Ya, jadi jangan kita franchise dari luar negeri bawanya Benar. malah ke Indonesia. Ya, malah kita nggak bangga dengan produk kita sendiri. Oke. We should proud to be Indonesian. Betul, bangga akan Yes. produk sendiri itu yang paling Yes, penting ya Pak itu ya. paling penting. Alright, nah ini selanjutnya Pak, ini kan kita lihat ada ya body lotion juga banyak nih. Nah, ya. kita cobain. Aku mau Nah. tanya tuh dari tadi Ya, review dari ya, tadi ya. mau review satu persatu. Oke. Ini produknya ada beberapa produk ya, bisa kita lihat. Ini boleh. lotion ya? Ya, itu lotion. Oke, wanginya calming gitu ya. Betul. Oke, ini dari Daun kelor. Daun kelor. Nah. Antioksidannya sangat-sangat tinggi ya Pak ya. Jadi ini moringa punya kandungan moisturizer yang memang jauh lebih tinggi daripada bahan-bahan lain. Jadi dia melindungi dan antibakteria. Antibakteria itu Iya, penting dia juga tuh. melindungi sangat-sangat bagus. Sangat bagus banget. Alright, jadi karena body lotion yang biasa saya pakai pun kan memang klaimnya moisturizernya tinggi katanya ya, tapi baru dipakai sebentar udah mulai terasa kering gitu ya Betul, Pak ya. betul. Kalau ini moisturizernya dan antioksidannya lebih tinggi. Boleh? Ini apa nih Pak? Biskuit kelor. Oh, biskuit kelor. Nah, aku paling kita suka bikin- nih kalau kayak gini ya. Gak apa-apa nih buat Sambil teman-teman, buat icip-icip. Gerald dan juga teman-teman di podcast ya. Benar, mantap. Nah, kita bikin Sobat Bun ngiler nih. Ngiler Ya. Nanti aku ceritain aja ya rasanya. Silakan, mari. Oke. Ini namanya moringa sorghum. moringa sorghum. Jadi dia kelor dan juga sorghum kita combine. Oke. Nah, jadi kebaikan daripada kelor dan sorghum itu digabung jadi satu. Kalau yang ini sorghum tok. Nah, jadi Itu- ini murni sorghum. Tapi itu biskuit ya, biskuit juga betul. ya. Nah, Oh, ini bentuknya seperti ini. jadi dia sebenarnya Kelihatan utuh. nggak? Ya. Nah, Dia kayak food blogger ini ya. Kayak food blogger. ya. Heeh. Oke. enak kan? Rasanya kayak salah satu biskuit kesukaan saya Pak, tapi nggak boleh bentuk. Oke, nggak boleh. Ini ya, Oke, merek ya. oke. Rasanya persis ya. Habis ini langsung change ke La Moringa. Benar. Ini produknya kalau misalnya tahu yang itu loh Pak, yang gambar kaleng, yang gambarnya tentara Inggris. Oh, I know. Tahu kan? Itu sudah tahu ya. Itu maksudnya- Depannya M gitu Depannya ya. M ya. Itu mirip. Habis ini langsung Moringa. Iya, langsung jadi- moringa. Karena ini lebih sehat juga, betul ya Yes, Pak ya. benar. Dari bahan-bahannya ini unggul Yang juga. ini
Kalau ini Oke. yang sorghum. Nah, Ini jadi yang sorghum? jadi kita campur antara sorghum kemudian raisin ya, jadi pakai kismis ya, itu enak banget. Enak banget. Ini enak banget ya. Dan kita juga sudah ada di Shopee kok. Oh, di Jadi Shopee tinggal juga ada? klik aja La Moringa, itu nanti keluar di Shopee maupun Tokopedia. Mantep. Mantep banget. Sebenarnya paling enak tuh kalau misalkan ngeteh bareng. Itu sama ini, waduh Wah, itu perfect itu couple. perfect combination Perfect banget combination. ya. Perfect combination. Ini manisnya juga rasanya pas banget Betul. ya Pak ya. Jadi kita nggak tinggi gula ya. Jadi yang ini kalau misalkan bisa lihat di sini, ini gulanya kita yang kalorinya sangat rendah dan Oke. gulanya cuma 2 gram. Jadi kalau misalnya kita kayak makan biskuit-biskuit yang lain ya, kalau misalnya di pasaran itu gulanya tinggi. Makanya nggak rasa, aku makannya cuma ini kok gitu. Tapi Iya. ternyata kok nggak turun-turun berat badanku ya. Perasaan perut nggak kenyang Nggak, tapi berat tapi, tetap naik itulah. gitu ya. Makanya sebenarnya di developing country kalau bisa bicara tentang nutritional problem sebuah bangsa, La Moringa sebenarnya kita mendukung SDG. Oh, oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya menciptakan generasi yang makan tapi bergizi? Yap, benar. Saya melihat orang Jepang itu dia makan dia nggak terlalu, dia ada karbonya tapi dia sangat proteinnya sangat tinggi. Nah disinilah letak daripada Indonesia. Makanya kita harus jangan mau kita makan tapi karbohidratnya tinggi. Asal kenyang tapi aja nggak ada ya. gizi ya. Benar. Jadi mikronutrien defisiensi. Itu yang penting ya. Nah ini kalau tehnya, Yap. apa Gerald bisa lihat. Nah, kita unboxing ya dokter. Ini unboxing ya, unboxing. Jadi kita itu satu box ini isinya 10 saset. Oh, oke. Dan ini adalah first di dunia minum teh kelor by dripping. Kalau selama ini kan kopi. Yap. Ya, ini dia pakai ini. Ini Silakan. yang kantong itu ya, Betul. Pak ya. Nah, Oke. Jadi nanti tinggal Benar. dimasukin ke mesin tehnya gitu ya gini ya. Ini tinggal dibuka dulu ini. Oke. Nah, dirobek sorry. aja. Nah, gitu. Nah, kalau Gerald bisa lihat di dalamnya itu ada batang bunga serbuk ya. Oh, iya. Kemudian semuanya Kelihatan itu no nggak ya? sugar sama sekali ya. Mungkin Kalau bisa di-shoot di-zoom. teman-teman. Ini aku keluarin Oh, deh Oke, gini ya. boleh. Nah, itu. ini jadi ada Batang bunganya, kelor, kemudian bunga kelor, biji kelor ya. lengkap ya Lengkap semuanya ya. benar. Dan ini tidak ada gula sama sekali. Jadi kita satu minum satu tea bag ini itu mencukupi kebutuhan kita polifenolnya 154 mg. Wow. Nah, satu hari manusia makan sayur, buah-buahan itu 300 mg kebutuhannya. Nah, which is kalau kita minum 2 bag aja itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Wah. Itu luar Kebutuhan biasa. harian ya? Kebutuhan harian. Oke. Jadi sebenarnya nggak perlu kita harus makan sayur atau apa, cukup 2 tea bag aja itu sudah bisa. Itu Karena sudah mencukupi kebutuhan polifenol. Polifenol itu untuk antioksidan Yap, terhadap radikal bebas. Kita kan di polusi ya, stres dan lain-lain. Wah, ini sangat cocok nih apalagi untuk generasi sekarang Ya. yang apa-apa serba cepat gitu ya, Betul. terus serba maunya yang praktis. Bener. Gitu ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya makan sayur misalnya harus konsumsinya banyak sekali. Kalau mau simple minum ini 2 saset 2 tea bag aja. aja Dalam sehari itu sudah pagi sangat dan malam, Nah. kita pagi atau sore itu sudah cukup. udah sangat mencukupi. Wow, keren, ini spesial banget. Produknya tadi udah kita unboxing satu-satu ya. Jadi sobat kebun atau sobat bun nih semuanya udah pada tahu, udah pada paham juga terkait produk dari La Moringa ini spesialnya seperti apa. Terus bisa ditemukan di mana aja, udah mulai gampang Betul. gitu ya Pak ya untuk ditemukan, dan manfaatnya untuk tubuh itu seperti apa. Betul. Oke, Pak Andre, mungkin terakhir closing statement atau ada himbauan harapan untuk sobat kebun semua, silakan. Oke, buat sobat kebun, ayo mulailah untuk stay Moringa, stay healthy. Ya, ini sesuai dengan tagline kita. Jadi kita dengan mengkonsumsi mulai gaya hidup yuk makan kelor, maka kita mewujudkan hidup yang lebih sehat. Kualitas hidup yang lebih sehat akan menciptakan generasi yang lebih sehat. Dan kita harus bangga dengan produk dari dalam negeri, yaitu Indonesia. Dan buat semua anak-anak muda yang mau berusaha ataupun dimanapun berada, ayo lihat apa yang ada potensi-potensi dan resources yang ada di sekitar Anda, dan kerjakan itu, jadikan produk yang bisa bersaing dengan bangsa lain. Wow, mantap. Terima kasih Thank you. banyak Pak Andre. Thank you, sama kasih, udah Tiara. sharing-sharing ilmunya sama Thank kita you, semua. thank you. Sukses terus untuk La Moringa. Thank you so Ditunggu sobat pun semuanya. Mampir tadi di Mampang ada ya? Di Kemang. Di Kemang, sorry. Ya, di Kemang. Nanti ada. tinggal googling aja, itu La Moringa Kemang, begitu keluar nanti. Oh, tuh kalau mau makan cantik-cantik yang sehat-sehat bisa langsung ke sana. Dan Ketemu- IG-nya juga bisa ada? di lamoringa_Indonesia dan juga sehatnya.lamoringa. Oke, siap. Kalau IG-nya dokter apa nih? IG-nya saya Andre Hartanto aja. Ya. Alright, siap kalau gitu Pak Andre atau Dokter Andre, terima kasih banyak. Terima kasih, Gerald. Udah meluangkan Ya, waktu sehat-sehat. mampir di podcast
podcast Bun. Thank you. Makin sukses, makin berkah ya karena sudah menghasilkan produk-produk yang sangat bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Semoga makin banyak warga Indonesia yang sukses dan sehat juga. Amin. Oke, kalau gitu Sobat Bun atau Sobat Kebun semua, terima kasih banyak yang udah dengerin podcast Bun hari ini ya. Nantikan terus info-info dari podcast Bun lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, ikutin terus keseruan dari podcast Bun yang siap nanti akan memberikan informasi kepada Sobat Bun semua. Oh ya, satu lagi Gerard, satu 1 menit, yaitu adalah saya mau bilang bahwa kita juga sedang lakukan penelitian di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu adalah pemberian biskuit tadi, biskuit kelor dan juga sorghum ini kepada ibu hamil. Karena kalau kita bicara stunting, yaitu adalah kondisi anak dengan anatomi atau ukuran yang lebih kecil karena kurang gizi. Nah, ini terjadi pada 1000 hari pertama kelahiran, kehidupan. Jadi ketika dia sudah di atas 2 tahun nggak bisa diapa-apakan. Nah, dimulai dari ketika dia hamil. Ketika ibu anak di dalam kandungan, itu pemberian biskuit. Nah, ini kita sedang lakukan penelitian bersama dengan Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia. Jadi POGI. Nah, kita sebagai Perkumpulan Dokter Kandungan, itu kita lagi melakukan penelitian ini. Jadi pemberian biskuit, 1000-an biskuit. Nah, gimana sih dilihat ambil darahnya, dilihatnya. Kita benar-benar ngefek nggak antara pemberian before dan afternya. Nah, mohon dukungan doa dan juga Sobat Bun dimanapun juga berada. Semoga penelitian ini memberikan imbal hasil atau dampak yang baik buat masyarakat. Semoga ya Pak ya. Jadi dapat lebih ditekankan ya untuk kasus-kasus bayi-bayi yang stunting itu tadi. Siap Pak Andre, terima kasih banyak. Thank you Sobat Bun. Thank you Sobat Bun. Thank you.